Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahma Alfiana dari Prodi Manajemen dengan NIM 289215038. Di video kali ini saya menjelaskan tentang manajemen operasi dan jasa dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai organisasi sebagai sistem produksi. Organisasi dapat kita simpulkan sebagai suatu sistem yang memiliki proses mengelola input menjadi output. Dalam proses pengelolaan tersebut terdapat beberapa inti meliputi teknis sumber daya manusia, tanah, peralatan, bangunan, dan teknologi. Hasil dari inti teknis adalah barang dan jasa yang akan diberikan untuk para pelanggan dan klien. Manajemen operasi secara resmi didefinisikan sebagai bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi, bidang dan jasa serta menggunakan alat-alat khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu operasi manufaktur dan jasa. Organisasi atau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang memiliki produk berupa pelayanan kepada konsumen. Perbedaan organisasi manufaktur dan jasa. Organisasi manufaktur yang A itu ada memproduksi barang-barang fisik. Yang B, barang-barang yang disediakan untuk pemakaian kemudian hari. Yang C, kualitas diukur secara langsung. D, hasil yang standarisasi. E, proses produksi jauh dari pelanggan. F, tempat fasilitas cukup penting bagi keberhasilan bisnis. Yang G, padat modal. Contohnya kayak perusahaan baja, perusahaan minuman ringan, dan lain-lain. Perbedaan di organisasi jasa yaitu yang A, memproduksi hasil non-fisik. B, produksi dan konsumsi yang terjadi bersamaan. C, kualitas sangat dirasakan dan sulit diukur. D, hasil disesuaikan dengan keinginan pelanggan. E, pelanggan berpartisipasi dalam proses produksi. F, tempat fasilitas sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir G, padat karya. Contohnya hotel, firma hukum, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke strategi operasi. Strategi operasi adalah pengakuan pentingnya operasi dalam keberhasilan organisasi dan keterlibatan para manajer operasi dalam perencanaan strategi organisasi. Efektivitas operasi yang tinggi dapat mendukung strategi yang sudah ada dan memberikan kontribusi untuk petunjuk-petunjuk strategi baru yang sulit ditiru oleh para pesaing. Ketika efektivitas operasi organisasi didasarkan pada kapabilitas yang mendarah daging dalam diri para karyawan, budaya organisasi, dan proses pengoperasiannya, perusahaan sulit untuk dikalahkan. Ada 4 tingkat strategi. Yang pertama, tingkat pertama strategi bisnis ditentukan tanpa mempertimbangkan kapasitas operasi. Yang kedua, departemen operasi menunjukkan tujuan-tujuan sesuai dengan praktik industri. Yang ketiga, manajer operasi lebih aktif secara strategis. Yang keempat, manajer operasi dapat menggunakan teknologi baru mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan untuk pengiriman produk atau jasa sebaik mungkin. Pembahasan selanjutnya mengenai mendesain sistem manajemen operasi. Yang pertama, desain produk dan jasa. Dengan mendesain produk dan jasa akan menambah daya tarik konsumen terhadap produk dan mempengaruhi harga produk. Dalam mendesain produk dan jasa diperlukan sebuah metode kesederhanaan di mana dalam membuat sebuah produk haruslah mudah dan tidak mahal untuk dibuat. DFMA, Design for Manufacturability and Assembly. Desain yang digunakan untuk kesesuaian manufaktur dan perakitan. Mereka berkolaborasi untuk mencapai 4 objek dari desain produk, yaitu A. Fasibilitas produksi atau producibility.
B. Biaya jumlah material, buruh, desain, transportasi, dan pengeluaran tambahan yang berkaitan dengan sebuah produk atau jasa. Yang C. Kualitas. D. Keandalan. Yang kedua, pengadaan. Pembelian pasokan, jasa, dan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi yang dikenal sebagai pengadaan atau procurement. Setelah meningkat kepentingannya dalam operasional, rata-rata perusahaan manufaktur menghabiskan 50-60% pendapatannya untuk membeli material dan pasokan. Pengeluaran untuk material, pasokan, dan jasa juga mempresentasikan pengeluaran yang besar untuk perusahaan jasa. Mempunyai material yang tepat dari desain dan kualitas yang benar merupakan hal yang penting agar perusahaan jasa dapat berfungsi dengan lancar dalam proses produksi. Yang ketiga, ada tata letak fasilitas setelah produk atau jasa didesain dan sistem ditentukan untuk pengadaan bahan. Pertimbangan selanjutnya adalah perencanaan produksi yang aktual lewat tata letak fasilitas. 4 jenis tata letak yang paling umum adalah tata letak proses, produk, sel, dan posisi yang tetap. Yang A. Tata letak proses. Suatu tata letak di mana semua mesin yang melakukan fungsi atau tugas yang berupa dikelompokkan bersama. Organisasi jasa juga melakukan tata letak proses. Yang B. Tata letak produk adalah sebuah tata letak di mana mesin dan tugas diatur sesuai dengan langkah progresif dalam pembuatan sebuah produk. Yang C. Tata letak sel. Tata letak inovatif yang berdasarkan pada prinsip teknologi kelompok di mana mesin-mesin yang diperuntukkan bagi urutan operasi yang dikelompokkan dalam sel-sel. Teknologi kelompok dalam sel memberikan beberapa efisiensi dari tata letak proses dan tata letak produk. Yang D. Tata letak posisi tetap atau fixed position layout adalah tata letak di mana produk tetap berada di satu lokasi serta para karyawan dan peralatan dibawa kepadanya. Tata letak posisi tetap digunakan untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang sangat besar atau unik, seperti pesawat terbang, kapal, dan bangunan. Pembahasan selanjutnya mengenai manajemen persediaan. Perusahaan manufaktur membutuhkan manajemen persediaan yang lebih daripada jenis perusahaan lainnya karena dalam perusahaan manufaktur persediaan terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan yang belum mengalami proses produksi, persediaan bahan setengah jadi, persediaan yang telah mengalami proses produksi tetapi belum siap untuk digunakan. Harus melalui proses produksi agar siap dipakai. Persediaan barang jadi perusahaan yang diproses produksinya telah selesai dan siap digunakan. Yang pertama, teknik manajemen persediaan. Ada 3 teknik yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengatur persediaannya, antara lain. Yang pertama, perencanaan kebutuhan material. Persediaan yang bergantung pada permintaan adalah persediaan di mana permintaan atas suatu barang bergantung pada permintaan terhadap barang-barang persediaan lainnya. Yang kedua, persediaan just in time atau sistem tanpa persediaan. Didesain untuk mengurangi tingkat persediaan organisasi dan biaya yang berkaitan, serta bertujuan untuk menekan sampai 0 jumlah waktu bahan baku dan barang-barang jadi beredar dalam pabrik, diinspeksi, atau dalam perjalanan. Yang ketiga, manajemen logistik dan distribusi. Logistik merupakan pada pengelolaan pergerakan material di dalam fasilitas pengiriman, masuk material yang datang dari pemasok dan pengiriman produk ke pelanggan. Pembahasan selanjutnya mengenai memperbaiki produktivitas.
Ada 3 faktor yang harus diperhatikan organisasi dalam memutuskan untuk memperbaiki produktivitas. Yang pertama, produktivitas teknologi. Yang kedua, produktivitas pekerja. Yang ketiga, produktivitas manajerial. Produktivitas manajemen menjadi lebih baik ketika para manajer lebih menekankan kualitas daripada kuantitas, meniadakan hambatan dan memberikan kekuasaan kepada para karyawan dan tidak mengelola secara berlebihan berdasarkan angka-angka. Para manajer dapat belajar untuk menggunakan sistem penghargaan, keterlibatan karyawan, kerjasama tim, dan teknik-teknik manajemen lain. Penting bagi manajemen untuk mempertimbangkan hubungan antara teknik-teknik ini dengan strategi perusahaan dalam aktivitas organisasi. Contohnya, walaupun sudah mendorong karyawan untuk berbagai pengetahuan, usaha manajer sering gagal karena karyawan tidak melihat manfaat apapun dan mereka kehilangan minat. Sebaliknya, usaha manajemen pengetahuan berhasil ketika manajer fokus pada strategi tentang informasi apa yang harus dibagi, lalu mengukur hasilnya.